dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita pada live streaming. Pada saat ini kita percaya, mari kita persiapkan segenap hati kita pada saat ini. Kita akan memuji-muji Tuhan dengan lagu pujian kita, saudara, dengan rasa takala. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, saudara terkasih, kita akan masuk dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita mau mempersiapkan segenap hati dan jiwa kita. Kita akan mau fokus bagi Tuhan pada saat ini. Kita akan mau merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya dimanapun kita berada pada saat ini, bahwa hadirat Tuhan Yesus Kristus Tuhan akan menjamah setiap kehidupan kita. Apabila kita boleh mau dengan sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini. Ku masuk Tuhan Maha Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Bapak. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Ku masuk ruang Maha dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah,
lebih syukur lagi pada Tuhan. Haleluya. Ku masuk Haleluya. Mahaku Amin. Haleluya Yesus Tuhan. dengan darah domba. Masuk. Masuk dengan hati turun menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah, Haleluya. ku sembah, ku Pada saat pagi hari ini kami mau menyembah Tuhan. Sebab kami menyembah Yesus Tuhan. Ketika kami mau menyembah Tuhan, kami akan rasakan kuasa Tuhan bekerja dalam setiap hidup. Kita akan masuk dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah kepadaku kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih berkat oleh Yesus. Haleluya. Amin. Baik, saudara kekasih, kita akan mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kita akan mulai berdoa, akan dipimpin oleh Bapak Sintua kita Jehovah. Kenaikan pujian bagi nama Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Kita mau memuji-muji. Kita mau tetap menyembah Yesus Tuhan Allah kita. Sebab Yang berkuasa dalam setiap kehidupan kita sekali kasih Tuhan. Kenaikan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Tuhan Allah kita. Haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih. Kami memuji
pagi hari ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa Tuhan, itulah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, itulah Kau letakkan di atas kepala kami Tuhan, sehingga Bapa Yesus Kristus Tuhan kami, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami dapat beribadah Bapa Yesus Kristus Tuhan kami, walaupun kami Tuhan melalui live streaming ini ya Bapa, dan kami percaya Tuhan, tidak akan mengurangi kuasa-Mu, tidak akan mengurangi cinta-Mu, tidak akan mengurangi kasih sayang-Mu ya Bapa. Tetapi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, inilah yang dapat kami lakukan Tuhan, inilah yang dapat kami perbuat Tuhan. Bagaimana Kau melihat kami, bagaimana Kau melihat kami Tuhan, Bapa Yesus Kristus Tuhan kami, bukannya kami tidak mau berkumpul Tuhan, bukannya kami tidak mau menyembah bersama-sama Tuhan, tetapi Yesus Kristus Tuhan kami, dengan keadaan begini Tuhan, dengan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, ibadah kami dan terima pada saat ini ya Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa melihat seluruh hati umat-Mu, seluruh hati jemaat-Mu yang senantiasa rindu Bapa untuk senantiasa datang dan berseru kepada-Mu Tuhan. Bapa Yesus Kristus Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan, kami tidak dapat Yesus Kristus Tuhan kami hanyalah Tuhan sebagai hamba Tuhan yang tadi kami sendiri menghadap kepada kami ya Bapa Yesus Tuhan kami. Bapa Yesus Kristus Tuhan kami, hanya Kau yang tempat kami mengadu, hanya Kau yang tempat kami berseru ya Tuhan. Bapa Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau lihat seluruh umat-Mu, seluruh jemaat yang ini Tuhan, yang mungkin menahan atau ikuti ibadah ini Tuhan. Mari ya Bapa, proteksi mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan dari wabah yang tersebar penyakit pada saat ini ya Tuhan. Dan saya boleh percaya Tuhan, dengan doa-doa kami Tuhan, Engkau melihat, dengan seruan kami Tuhan, Engkau mendengarkan seluruhnya ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, pada saat ini ya Tuhan, saya berdoa dan berseru kepada-Mu pada saat ini ya Tuhan. Bila mana ada saudara-saudara kami ya Tuhan, dan dalam keadaan sakit Tuhan, Bapa Yesus Kristus Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga kami boleh percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter ya Bapa, yang sanggup menyembuhkan Tuhan. Bapa Yesus Kristus Tuhan kami, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah Tuhan setiap hamba-Mu Tuhan, yang Bapa Yesus Kristus Tuhan kami, yang melaksanakan Tuhan ibadah pada saat ini Tuhan. Baik Bapak MC kami Tuhan, baik Tuhan pemain musik kami Bapak Yunus Tuhan, dan Bapak Yesus Kristus Tuhan kami, singer kami ya Bapak. Bapak Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah Tuhan hati kami yang senantiasa rindu kepada-Mu. Lihatlah Tuhan kerinduan hati kami Bapak untuk berseru kepada-Mu Tuhan. Terlebih ya Bapak Yesus Kristus Tuhan kami, hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, penuhkan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan, yang senantiasa Bapak Yesus menyertai, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, itu lebih dekat dan tinggal dalam hati kami ya Bapak Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga membuat kami tegar senantiasa Tuhan, sehingga kami takut dan kecil hati ya Bapak. Tetapi Yesus Kristus Tuhan kami akan senantiasa berlari-lari Tuhan, menuju ke Tuhan yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa Yesus Kristus Tuhan kami, kesemuanya ibadah ini Tuhan, hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang mentahta di atas segala puji-pujian kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah Engkau ya Bapa, pada saat pagi hari ini kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya, amin. Haleluya. Baik saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita percaya. Kita boleh yakini bahwa di tengah kita pada saat ini boleh hadir Yesus, boleh menjamah dan memberkati setiap kehidupan kita. Baik saudaraku yang terkasih, kita akan mau mempersembahkan kita pada saat ini. Mari berikan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Ya, jangan kita mau boleh senantiasa Tuhan, yaitu melihat akan keberadaan setiap kehidupan kita. Namun yang kita boleh pandang adalah Yesus Kristus Tuhan Allah kita, yang sangat luar biasa dan berbudi akan setiap kehidupan kita. Ketika kita mau memberi dan kita percaya,
bahwa Tuhan akan memberkati kita. Biar daripada pujian kita nanti kamu undang apa situ kita cekupan untuk berdoa-doa persembahan pada saat ini. Tak usah takut, Allah menjaga. Haleluya. Mohon maaf dulu, amal dulu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami. Pada saat siang hari ini Tuhan, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Bapa. Engkau ya Tuhan yang telah memimpin menyertai segala langkah kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan pimpin kami di dalam segala perjalanan kami. Semuanya ini Tuhan bukan karena perbuatan kami yang baik kepada-Mu, dan bukan karena kami sudah melakukan segala perintah-Mu ya Tuhan, tetapi karena belas kasihan, kemurahan Tuhan yang terjadi di tengah-tengah segala kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan masih Kau perkenankan kami untuk mengucap syukur dan berterima kasih memohon kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kasih kemurahan-Mu yang telah kami terima sehingga untuk memimpin menyertai langkah perjalanan kami ya Tuhan.
Karena kami tahu ya Bapa, semuanya ini bukan karena kami mengerti dan tahu akan apa yang terjadi di hadapan kami, tetapi yang kami mengerti dan kami tahu ya Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau mengetahui semuanya. Karena itulah Tuhan kami memohon kepadamu, biarlah Engkau yang selalu Tuhan menyertai memimpin seluruh kehidupan kami. Karena Engkau adalah pengharapan kami. Engkau ya Tuhan adalah segala tujuan kehidupan kami. Kami selalu berharap kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan sudah melepaskan kami daripada segala dosa, sudah melepaskan kami daripada kutukan dosa, sehingga kami percaya Tuhan Engkau akan memimpin menyertai dalam perjalanan kami. Kami tahu Tuhan pada saat ini yang terjadi di negeri kami, bahkan seluruh dunia ini ya Bapa, virus COVID-19 ataupun Corona yang terjadi saat ini, kami mengerti dan tahu Tuhan semuanya wabah ini Tuhan melemahkan segala kehidupan kami, tapi kami percaya Tuhan kami tidak akan lemah di dalam nama Tuhan, kami tidak lemah di dalam memuji memuliakan Tuhan, maka kami semakin bersukacita untuk meninggikan memuji memuliakan nama. Biarlah Tuhan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan kemampuan dan kekuatan kami ini tidak ada artinya apa-apa, tetapi kami tahu Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau dapat melakukan segala perkara yang besar. Pada saat ini juga Tuhan Engkau melindungi seluruh sidang jemaat-Mu, Engkau melindungi seluruh umat-Mu ini Tuhan, menjauhkan dari segala mara bahaya, menjauhkan dari segala penyakit Tuhan yang terjadi pada saat ini, sehingga mereka bersukacita memuji-muji, memuliakan nama-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Tuhan telah kami yang di surga. Pada saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami, persembahan ucapan syukur, persembahan bersyukur dengan segala persembahan lainnya Tuhan. Mari Tuhan Engkau Tuhan terima persembahan yang sebentar nanti kami kumpulkan. Persembahan yang Tuhan kami berikan bukan daripada sisa-sisa apa yang kami miliki ya Tuhan, tapi sebagian daripada sukacita yang kami punyai, kami berikan kepada Tuhan karena kami tahu Tuhan semua yang Tuhan kami terima daripada Engkau, maka kami kembalikan kepada Tuhan untuk kepujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Jauhkanlah kiranya dari seluruh umat-Mu Tuhan segala belalang-belalang pelahan, kiranya mereka bersukacita di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, sehingga berkat daripada Engkau ya Tuhan akan kami terima dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan selamat kami. Bentar nanti juga Tuhan hamba-Mu dan melayani kami daripada firman-Mu. Hamba-Mu adalah manusia biasa Tuhan yang tidak luput daripada segala kelemahan dan segala kekurangan. Tapi kami percaya Tuhan, dan Tuhan memakai hamba-Mu Tuhan, maka hamba-Mu menjadi saluran berkat di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang selamat kami puji kemuliaan Engkau dari siang hari ini untuk kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan persembahan kita dengan angkat pujian bagi nama Tuhan. Kami bawa kepada pujian. Kami bawa korban pujian kepada-Mu, oh Tuhan, juga korban gembiraan kepada-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan padamu, korban gembiraan itu juga bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Mari lompatlah, bersuka dalam Tuhan.
Baik, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita pada saat pagi hari. Mari kita buka setiap bencana hidup kita tepat daripada firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjamkan setiap kehidupan kita. Bahkan firman ini akan boleh mengubah setiap karakter kehidupan kita. Dan kita percaya juga bahwa firman Allah yang boleh tertabur pagi hari ini menjadi satu kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kita. Kita naikkan pujian bagi nama Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan. Bapa di dalam surga, selalu kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur kami boleh ada di rumah Tuhan dalam ibadah live streaming Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Marilah Tuhan, urapan-Mu turun atas hamba-Mu yang kecil, hamba yang hina-hina ini ya Tuhan. Hamba berserah seluruhnya ke dalam anugerah Tuhan. Kau berdoa bagi setiap jemaatku yang mungkin masih di luar, yang ada di luar, yang ada di rumah mereka, yang bersama-sama kami dalam ibadah ini. Tuhan, Engkau juga menghampiri mereka, memberkati mereka, sehingga dalam ibadah minggu ini Tuhan, kami sungguh rasakan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan ada hadir di dalam kehidupan kami. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat siang. Selamat kita bertemu kembali di rumah Tuhan untuk kita boleh beribadah dalam minggu pertama dalam gereja kita. Hari ini saya percaya, apa kabar saudara? Saya sangat berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Karena kita tahu, saudaraku yang dikasihi, dalam kehidupan kita tidak ada seorang pun kita yang mampu berbuat apa-apa dari diri kita sendiri,
tapi semata-mata oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Firman Tuhan hari ini dalam ibadah kita yang menjadi tema yang sudah ada di Facebook daripada gereja kita, yang adalah temanya adalah menunggu dengan diam. Ayat firman Tuhan terambil dari kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan membacakan, demikianlah firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Ayat yang ke-25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saya membaca ulang ayat yang ke-26 yang menjadi tema khotbah hari ini adalah yang demikian bunyinya, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, menanti, menunggu pertolongan Tuhan. Menanti adalah sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Kalau kita menanti hanya 1 jam, 2 jam, tidak apa-apa. Tapi kalau menanti sampai berhari-hari, berminggu-minggu, dan bahkan berbulan-bulan, maka kita akan mengalami masalah di dalam kehidupan kita dalam masa penantian itu, saudaraku yang kekasih. Menanti memang perlu, kita harus banyak belajar. Firman ini berbicara tentang bagaimana kita menanti pertolongan Tuhan dengan cara diam. Mungkin kita sekarang, saudaraku yang kekasih, secepat kita berusaha supaya cepatlah selesai COVID-19 ini. Kita boleh bersama-sama kembali beribadah, kita boleh berjabat tangan, kita boleh bertegur sapa, kita boleh saling memeluk, saling kita bertemu antara satu dengan yang lain. Bagi setiap jemaat Tuhan, itu sebetulnya yang menjadi sekarang kerinduan kita. Itu yang kita dambakan hari ini, yang menjadi pokok doa kita. Seluruh gereja kita akan berdoa bahwa kita mau supaya secepat mungkin COVID-19 ini berakhir. Maka kita boleh, saudaraku yang kekasih, satu sama lain saling bertatap muka. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam firman Allah ini hari ini berbicara tentang bagaimana kita belajar menunggu pertolongan daripada Yesus. Kitab Ratapan adalah satu kitab keluh kesah dari seorang Nabi Yeremia kepada Allah. Nabi Yeremia adalah seorang nabi yang dipakai oleh Allah untuk melayani bangsa umat Tuhan pada waktu zamannya itu. Maka ketika Nabi Yeremia, saudaraku yang kekasih, dipercayakan dia menjadi nabi, dia sudah 40 tahun bernubuat kepada bangsa Tuhan supaya mereka meninggalkan kehidupan mereka yang lama, supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali kepada jalan Tuhan. Tetapi bangsa itu tidak mau. Bayangkan saja 40 tahun bukan waktu yang singkat bagi seorang Nabi Yeremia memberitakan tentang kabar bagaimana Tuhan akan marah, bagaimana Allah akan menghukum umatnya ketika mereka tidak mau dengar-dengaran akan Tuhan. Maka saudara, latar belakang daripada kitab ini, dari penderitaan yang dialami oleh mereka adalah
karena mereka tidak mau bertobat, tidak mau hidup kudus di hadapan Allah, sehingga kota Yerusalem dibakar oleh Raja Babel, dihancurkan oleh Raja Babel, sehingga apa yang penderitaan yang mereka alami, mereka merasakan penderitaan yang sangat luar biasa, saudara. Mereka mengalami kelaparan, anak-anak kecil, bayi mati di pangkuan ibunya, mereka mati di jalanan. Kitab Ratapan berkata mereka menangis-nangis kepada ibunya, dia meminta roti. Dia meminta roti kepada ibunya, tetapi ibunya tidak bisa memberikan dan tidak ada roti ada padanya. Kepada anak kandungnya yang ada di pangkuannya, sehingga anak itu mati, pingsan di jalan-jalan. Nah, saudaraku, ini merupakan satu gambaran gereja Tuhan. Di akhir zaman ini, kita tahu bahwa Yoel berkata bahwa akan terjadi kelaparan, tetapi bukan kelaparan tentang makanan dan minuman, tetapi kelaparan akan firman Allah. Nah, gereja sekarang harus dipenuhi oleh roti. Jemaat Tuhan harus engkau dipenuhi oleh roti surgawi, yaitu firman Allah. Kita jangan mau dibatasi oleh keadaan ini, saudara yang kekasih. Kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi firman Tuhan, roti dari surga, dapat kita nikmati, dapat kita terima, seperti ibadah live streaming hari ini. Ini merupakan satu roti yang turun dari surga, yang saudara harus nikmati, saudara harus terima. Ini yang menjadi bekal di dalam perjalanan kita. Kalau engkau sebagai seorang ibu, persiapkan dirimu, kumpulkan roti, kumpulkan firman Allah di dalam perbendaharaan hidupmu, sehingga satu kali ketika anakmu meminta roti, engkau bisa memberikan kepada dia. Saudaraku yang kekasih, putri Yerusalem, putri Sion, mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Allah murka, Allah marah. Saudaraku yang kekasih, Nabi Yeremia, dia menyaksikan sendiri penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dia tidak menjadi bersuka cita oleh karena apa yang dia nubuatkan. Mereka tidak mau mendengar. Biasanya orang, kalau dia sudah menyampaikan sesuatu tetapi tidak mau didengarkan, nah ketika dia mengalami penderitaan, orang akan merasa senang. Mungkin dia berkata, rasa itu saya sudah kasih tahu, tetapi kau tidak mau mendengar. Rasakan akibatnya, biar kamu tahu. Itu orang banyak yang berbicara. Dalam kitab Amsal, saudaraku yang kekasih, Raja Salomo berkata, ketika Tuhan mengajarkan kepada mereka, memberikan hikmat kepada mereka, berkata kepada umat itu dalam kitab Amsal, berkata, karena mereka tidak mau dengar-dengar, karena mereka tidak mau mendengarkan teguran daripada seorang raja, hikmat yang datang dari Allah. Dan Alkitab Amsal berkata, dan Allah akan mentertawakan celakamu. Allah menjadi tertawa melihat orang yang tidak mau bertobat, yang tidak mau berubah dari hidup yang lama, yang sudah ditegur. Firman Allah berkali-kali mengunjungi dia, datang kepada dia, tetapi dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan bahwa satu kali ketika kita mengalami penderitaan, Tuhan akan mentertawakan kita. Iya, bisa. Tuhan akan membiarkan. Sebetulnya penderitaan yang Tuhan rencanakan, masalah yang kita alami adalah mendisiplinkan kita sebetulnya. Mana ada bapak yang baik melihat anaknya salah lalu dibiarkan. Anak sudah melakukan kejahatan tapi dibiarkan. Kitab Amsal berkata, rotan itu penting untuk kita pergunakan kepada anak kita.
tapi jangan inginkan kematiannya. Kita harus pukul dia, kita harus tegur dia, supaya dia berubah, supaya dia bertobat, supaya dia tidak tetap di jalan dosa itu. Itu baik, cambuk itu baik demi untuk kehidupan kita. Nah, firman Allah hari ini mengajarkan kepada kita, kalau umat ini, Yerusalem yang dihancurkan oleh Raja Babel ini, mereka mengalami penderitaan, sebetulnya karena maksud Tuhan adalah supaya mereka sadar, mereka mengerti bahwa itu bukan karena Tuhan benci kepada kita. Sekarang masalah yang ada kita alami di dunia ini, COVID-19, ini bukannya Tuhan marah, bukannya Tuhan benci, tetapi sebetulnya saya percaya ada rencana Tuhan di balik ini semua. Di balik negara-negara yang berkembang, negara-negara yang selama ini menganggap diri yang paling superpower. Kita lihat sekarang negara-negara besar, negara-negara yang menunjukkan, yang melihat kebolehannya, kecanggihannya, kemampuannya, semua tidak ada, semua dihancurkan lewat virus ini. Jadi saudaraku yang dikasih, saya percaya Allah itu sebetulnya Allah yang Maha Kasih. Ayat pasal yang kelima ayat yang ke-18 berkata, Dia yang melukai, Dia juga yang mengobati. Dia yang memukuli, dan Dia juga yang menyembuhkan. Kalau Tuhan yang memukul, kalau Tuhan yang mencambuk kita, Dia pasti juga Maha Kasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Dan Dia akan mengobati kita, Dia akan menolong kita. Ketika kita datang kepada Dia, ketika kita berseru kepada Dia, Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku yang dikasihi. Di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-14, di sana digambarkan seperti orang tua yang menggunakan rotan untuk anak. Saudaraku yang dikasihi, mengapa menunggu dengan diam itu baik? Ini menjadi satu pertanyaan bagi kita dalam ayat yang ke-26 yang saya bacakan tadi. Mengapa itu baik? Alkitab ini tidak berkata mengapa kita harus dikatakan tidak berteriak-teriak. Biasanya kalau orang mengalami masalah penderitaan, kita akan berkata, Tuhan Yesus tolong, tolong Tuhan, ampuni kami. Tetapi firman ini berkata justru dikatakan kita diam, silent, jangan bicara, stop. Ya. Apa maksud Tuhan menyuruh jemaat umatnya itu diam? Tunggu diam. Saya lihat di dalam Alkitab ini, saudara yang dikasih, ada beberapa hal yang menjadi rahasia firman ini. Rupanya Tuhan menyuruh kita diam adalah supaya kita merenung, menyelidiki hati kita, mengintrospeksi diri kita. Menyelidiki, lihat hidup saudara, saya lihat hidup saya. Saya akan periksa hati saya. Saudara periksa hati saudara. Sebab kalau Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita diam, kita diam. Saat teduh, diam. Tenangkan hati, tenangkan jiwa, tenangkan pikiran. Jangan terlalu banyak kita berpikir. Ya. Tenangkan, itu penting. Diam itu penting. Diam itu baik.
Ketika di waktu kita diam, kita melihat siapa kita sebenarnya, apa keadaan kita, siapa kita, bagaimana iman. Ketika kita menyadari diri kita siapa, ada banyak orang tidak tahu siapa dirinya. Itu sebabnya ya, dia lupa bahwa Tuhan itu Allah. Kalau bapak marah kepada anak, maka anak itu harus diam. Dengarkan bapak berbicara. Jangan bapak berbicara, anak berbicara. Siapa yang mendengar? Kalau bapak berbicara, anak diam. Kalau suami berbicara, istri diam. Ya, ada bagusnya juga. Kita sekarang suruh pakai masker, ya. Ya, mungkin yang punya istri di rumah, kalau di rumah istri pakai masker itu jauh lebih baik. Jadi dia tidak terlalu banyak berbicara. Ya, hemat, berkata-kata dengan hemat, nggak boros. Ya, biasanya ibu-ibu istri kita ya, ada masalah sedikit, wah bicaranya boros. Ya, mungkin lewat COVID ini sekarang bicara sudah mulai hemat. Ya, ketika suami istri berbicara kepada anak, mama bicara dengan anak, papa bicara dengan anak, anak-anak dengarkan baik-baik. Jangan berbicara. Ketika bapak berbicara, saudara berbicara, kau harus dengar. Ketika Tuhan berbicara juga kita harus dengar. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan, Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya kepada kita, ingin memberitahu sesuatu kepada kita, ingin memberitahu apa yang terjadi untuk ke depan ini, masa depan ini. Kalau kita bicara terus, kita tidak pernah diam, maka kita tidak akan pernah merasakan bahwa Allah itu ada. Seperti orang yang dipenjara, saudaraku yang kekasih. Orang-orang yang dipenjara atau di lock, sekarang istilah lockdown, yang dikunci tidak bisa keluar di rumah saja. Itu bagus. Orang dipenjara, orang melakukan melanggar pasal-pasal, melanggar kesalahan, mereka dipenjara. Dipenjara, dididik. Mereka ditempatkan di sel untuk supaya mereka menyadari perbuatan, menebus kesalahan. Tapi sedikit juga orang yang keluar dari penjara, mereka berbuat lagi. Mereka justru mungkin mereka sudah lupa waktu mereka di penjara. Seharusnya ketika dia dikasih kebebasan, dikasih pengampunan, dia seharusnya harus berubah. Ya, jangan lakukan dosa lagi, jangan berbuat kejahatan lagi, jangan mencuri lagi. Kalau tadi dia mencuri, jangan merampok lagi. Seharusnya begitu. Maka supaya dia tidak lagi di penjara, tidak lagi dimasukkan kepada sel itu. Nah, saudara, kita mau sebetulnya gereja Tuhan, jemaat Tuhan, katakanlah sekarang ini kita seperti di penjara, di rumah kita masing-masing, di lingkungan kita tidak bisa bebas, kita tidak bisa pulang kampung, kita tidak bisa mudik, kita tidak bisa kemana-mana. Kita seperti di penjara. Nah, ini sebetulnya saudaraku yang dikasih kesempatan ini, momen ini kita pergunakan saja untuk mengintrospeksi diri kita, untuk membuat diri kita lebih baik, untuk membuat diri kita lebih lagi bermanfaat, berguna bagi orang lain. Suami mungkin nggak pernah di rumah, tapi lewat keadaan ini bisa suami di rumah terus. Istri mungkin tidak pernah di rumah, tapi lewat situasi kejadian ini dia bisa di rumah terus. Yang tadinya dia tidak bisa bertemu dengan anak hanya 1 kali 1 bulan, tetapi hari ini dia bisa bertemu setiap hari. Pasti saya percaya setiap rencana Tuhan
lakukan itu pasti ada sisi positif, tidak semua negatif. Ada sisi positif yang Tuhan sediakan bagi setiap rencana yang diberikan kepada dunia ini, saudaraku yang kekasih. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-7 berkata, segala sesuatu ada waktu. Ada waktu kita untuk berdiam diri. Jadi waktu sekarang adalah waktu yang diberikan Tuhan untuk kita berdiam diri. Ini saya percaya ini adalah dari rencana Tuhan, supaya kita berdiam diri dalam rumah kita, berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, bagaimana kita bisa menunggu dengan diam di dalam kehidupan kita? Yang pertama, jangan bersungut-sungut, saudaraku, jangan mengeluh, jangan komplain kepada Tuhan. Senantiasa saja berharap saja kepada Tuhan. Kita percaya keadaan ini, situasi ini akan dibalik ini semua ada rencana Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah kita berkata kepada Tuhan, kok Tuhan begini melakukan ini, tidak. Saudaraku yang kekasih, ketika kita percayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita hanya bisa percaya berserah saja. Ini semua adalah satu misteri rahasia yang kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Tetapi saya percaya bagi seluruh jemaat Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan mendorong, mengingatkan kita, tetaplah kita percaya, jangan mundur, jangan ragu, jangan bimbang. Percayailah Dia terus, yakinilah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita lihat dalam kitab Habakuk, saudaraku yang kekasih, Habakuk bertanya kepada Tuhan, ya, di dalam kitab Habakuk pasal yang pertama, di sana dia berkata, berapa lama lagi Tuhan aku akan bersedia? Berapa lama lagi? Mungkin itu juga menjadi pertanyaan, keluh kesah kita kepada Allah di surga. Kita berkata, Tuhan, berapa lama lagi kami harus tidak beribadah? Berapa lama lagi saya harus begini terus? Ya, seringkali mungkin itu menjadi pertanyaan dari hati kita sekarang kepada Allah. Nah, saudaraku yang kekasih, percayalah, semua, kalaupun Tuhan izinkan ini, semua itu adalah untuk demi kebaikan kita. Dia akan senantiasa memulihkan keadaan kita. Di dalam kitab Ratapan ini, saudaraku yang kekasih, mereka akhirnya dipulihkan oleh Allah. Di dalam ayat yang ke-22 yang kita akan membaca, yang sudah kita baca tadi, berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak berkesudahan, selalu baru tiap pagi, tak habis-habis rahmatnya, selalu ada, selalu ada, selalu ada, selalu ada, dan selalu ada. Begitu kita bangun pagi, rahmat Tuhan sudah ada, anugerah Tuhan sudah ada. Anak kita bangun pagi, rahmat Tuhan ada. Istri kita bangun pagi, rahmat Tuhan ada. Kita bangun pagi, rahmat Tuhan itu selalu ada. Dan bukan yang lama, selalu baru, selalu baru, selalu baru di dalam kehidupan kita. Ini yang kita imani. Saya percaya firman Tuhan hari ini mendorong kita, mengingatkan kepada kita, supaya yang pertama tadi, saudara yang kekasih, firman Allah ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita menunggu dengan Dia adalah berdiamlah di bawah kaki Yesus, di bawah kaki Tuhan, tersungkurlah di bawah kaki, berserulah kepada-Nya. Lalu yang kedua, mengintrospeksi, menunggu, mendengar, dengarkan diam, dengarkan suara Tuhan, dengarkan suara Roh Kudus yang rindu berbicara kepada kita, memberikan satu keteduhan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, dan yang ketiga, Tuhan akan memulihkan kita, memberkati kita, memulihkan keadaan kita. Dan kita lihat dalam Alkitab ini, dalam firman Allah, Habakuk dipulihkan. Kitab Ratapan pasal yang ketiga juga mereka dipulihkan, senantiasa dipulihkan. Ada seluruh dalam Alkitab ini berbicara ketika Tuhan bertindak, melakukan sesuatu, Dia akan memulihkan keadaan kita lebih lagi, lebih daripada yang lalu.
Saya percaya, saudaraku, Bapak Ibu saudaraku yang kasih, yang ada di rumah, mari datang kepada Tuhan, serahkan hidup kepada Tuhan. Ya. Kita ini seperti bejana yang dibentuk oleh Tuhan. Kita ini seperti bejana yang dibentuk oleh Tuhan, seperti tanah liat di tangan seorang penjuna. Dia membentuk kita, dia memproses kita, dia membentuk kita supaya kita menjadi manusia yang hebat, manusia yang luar biasa. Oleh karena keadaan ini, oleh penderitaan ini, kita akan diproses, kita akan dibentuk sehingga berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan, beri memberkati saudara, bergiris dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan masuk di dalam doa. Saya undang singer untuk datang di depan, kita akan bernyanyi, kita akan sembah Tuhan. Haleluya. Buatlah jalan dalam saya. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan angkat hati saudara. Mari kita berlutut dimanapun saudara berada, berlutut di rumah saudara, di kantor saudara, dimanapun saudara berada. Maulah bersama
Sekali lagi buatlah jalan dalam saya, buat saudaraku jemaat Tuhan, harus serahkan hidup kepada Tuhan. Dia baik, dia sungguh baik di dalam hidup. Sekalipun kita mungkin mengalami masalah yang berbeda, kita mungkin mengalami sakit, ekonomi yang sulit, percayalah saudara serahkan hidup kepada Yesus. Haleluya. Dia memberkati saudara. Dia akan memulihkan keadaan kita. Dia akan kerja. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah yang ada di Tuhan yang Maha Kasih, Maha besar Engkau, Maha mulia Engkau, Maha agung Engkau ya Tuhan. Inilah kami seluruh umatmu ya Tuhan, yang datang pada siang hari ini berseru kepadamu, memohon belas kasihan-mu. Bapa, Engkau melihat keberadaan gereja umatmu. Oh haleluya, haleluya Yesus. Mari Tuhan, oh Engkau datang menghampiri mereka, Engkau utus malaikat-Mu menghampiri setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang berbeban berat, meriangkan setiap beban mereka. Mereka yang memiliki pergumulan, Tuhan tolong mereka. Oh Tuhan, hari ini kami berdoa, seluruh hamba-Mu yang ada di tempat ini berdoa, menyerahkan setiap kehidupan jemaat-Mu yang mungkin ada yang sakit Tuhan, yang terpapar oleh virus corona ini ya Tuhan. Marilah Tuhan Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau jawabkan tubuh mereka Tuhan, Engkau pulihkan mereka ya Tuhan, sembuhkan mereka Yesus Tuhan. Hanya Engkau lah yang dapat menyembuhkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh melihat kebaikan-Mu, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mungkin jemaat-Mu juga yang mungkin alami duka, Tuhan hiburkan mereka, tolong mereka ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa di dalam surga. Kalau hari ini kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Berkatilah setiap jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau berkati anak-anak mereka, anak cucu mereka, Engkau berkati. Engkau berkati usaha bisnis mereka Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang mereka mungkin telah memberikan persembahan Tuhan bagi hamba-Mu. Mari Tuhan Engkau berkatilah yang sudah memberkati hamba-Mu. Berkati mereka berlipat ganda Tuhan. Berkati anak-anak mereka, cucu mereka Tuhan, Engkau berkati, sehingga mereka Tuhan boleh berbuat yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengar ya Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan baru di dalam hidup kami. Ketika kami Tuhan berdiri dalam persimpangan jalan di mana tidak ada jalan,
Engkau buka jalan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh bersyukur setiap langkah-langkah perjalanan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Berkati setiap yang ambil bagian pelayanan hari ini, baik pemain musik, singer, WL, semua firman, semua yang Tuhan yang terlibat Engkau berkati. Dan juga Tuhan kami percaya berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Bapak Presiden kami Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan mereka hikmat surgawi Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini, para kabinet dan menteri Tuhan. Engkau berkati juga mereka boleh berbuat yang baik untuk mengurus negara ini Tuhan, sehingga kami umat-Mu boleh beribadah dengan bebas, memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati setiap para dokter, para tim medis yang mungkin ada yang terpapar Tuhan, lepaskan, bebaskan mereka, kuatkan mereka Tuhan. Mereka adalah orang-orang di garda paling depan untuk mengatasi COVID ini Tuhan. Oh Bapa yang baik, berkati setiap umat-Mu, berkati gereja-gereja-Mu, berkati setiap orang yang percaya kepada-Mu Tuhan, dan bahkan orang yang tidak percaya kepada-Mu. Engkau berkati, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau berkati setiap bangsa kami, setiap umat-Mu di dunia ini Tuhan. Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Kami sebentar akan menyelesaikan ibadah ini Tuhan. Bila kami akan pulang, kami akan kembali bertemu dengan keluarga kami. Bagi jemaat yang ada di rumah Tuhan juga, Engkau sudah memberkati mereka. Begitulah segala pujian hormat, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita tutup kebaktian ini dengan dua ucapan kita yang Bapa kami. Ya Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami di dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, angkat kedua tangan, sudah terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian. Yang haleluya. Amin. Silakan dulu. Kita akan puji buat Tuhan mengakhiri kebaktian kita ini. Yesus itulah satu-satunya penolong biasa. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, Tuhan besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, Tuhan besar di surga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Puji Tuhan. Amin. Ajaib sungguh
rindu